Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas The Astounding Mysteries of the Self dan Universe. Menghubungkan ilmu dan makna, mekanika kuantum, relativitas, energi titik nol, dan filosofi kuno. Apa jadinya jika ilmu pengetahuan modern bertemu dengan kebijaksanaan kuno? Tampaknya tidak mungkin, bukan? Namun, di balik fenomena ilmiah yang paling kompleks, kita menemukan jejak-jejak prinsip spiritual dan filosofis yang telah ada selama ribuan tahun. Mekanika kuantum, fisika relativitas, energi titik nol, dan filosofi kuno ternyata memiliki benang merah yang menghubungkan cara kita memahami alam semesta. Mekanika kuantum, realitas dalam ketidakpastian. Mekanika kuantum membawa kita ke dunia subatomik, di mana partikel-partikel kecil seperti elektron dan foton menunjukkan perilaku yang membingungkan. Di sini, partikel bisa berada di banyak tempat sekaligus superposisi, dan dua partikel dapat tetap saling terhubung entanglement meskipun terpisah oleh jarak jutaan tahun cahaya. Jika ini terdengar seperti sesuatu dari sebuah mitos, filsafat kuno telah lama berbicara tentang keterhubungan universal. Dalam Taoisme, prinsip Tao menggambarkan bagaimana segala sesuatu di alam semesta saling terhubung melalui harmoni yang tidak terlihat. Sementara itu, dalam Kabalah, konsep Ein Sof mengacu pada energi ilahi tak terbatas yang melingkupi semua eksistensi. Mekanika kuantum, dengan semua keanehannya, tampaknya menegaskan intuisi kuno ini. Fisika relativitas, ruang, waktu, dan harmoni kosmik. Albert Einstein, melalui teori relativitas, menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah. Sebaliknya, keduanya membentuk jaringan ruang-waktu yang melengkung akibat kehadiran energi atau massa. Gravitasi, menurut Einstein, bukan gaya tarik-menarik seperti yang kita pikirkan, melainkan lengkungan ruang-waktu itu sendiri. Konsep ini selaras dengan filsafat kuno yang melihat alam semesta sebagai suatu kesatuan dinamis. Dalam pemikiran Yunani kuno, Pythagoras menggambarkan alam semesta sebagai musik bola-bola langit, sebuah harmoni kosmik yang mengatur pergerakan segala sesuatu. Fisika relativitas memberi kita pemahaman ilmiah tentang harmoni ini, dengan ruang waktu sebagai instrumen alam semesta. Energi titik nol, sumber energi tak terbatas. Energi titik nol, zero point energy, ZPE, adalah energi yang tetap ada bahkan ketika segala sesuatu tampaknya dalam keadaan diam. Menurut mekanika kuantum, ruang kosong tidak benar-benar kosong. Fluktuasi kuantum menyebabkan partikel-partikel terus-menerus muncul dan menghilang, menghasilkan energi yang tak pernah habis. Filosofi kuno sering berbicara tentang kekosongan sebagai sumber penciptaan. Dalam Taoisme, Wu Wei berarti tindakan dalam ketenangan, di mana kekosongan menjadi ruang bagi segala sesuatu untuk muncul. Demikian pula, dalam Kabalah, Simsum adalah gagasan bahwa Tuhan menciptakan ruang kosong untuk memungkinkan penciptaan. Energi titik nol, dengan fluktuasinya yang tak terlihat, mencerminkan bagaimana kekosongan fisik dapat menjadi penuh dengan potensi. Keterhubungan, jembatan antara sains dan spiritualitas. Saat kita menggabungkan mekanika kuantum, relativitas, dan energi titik nol, kita melihat pola-pola yang menghubungkan skala terkecil hingga terbesar. Alam semesta bekerja seperti jaringan besar yang terhubung melalui medan energi, dari partikel subatomik hingga galaksi yang masif. Hal ini selaras dengan pandangan holistik filsafat kuno yang melihat semua elemen kehidupan sebagai bagian dari satu kesatuan universal. Misalnya, entanglement dalam mekanika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terhubung tetap saling memengaruhi, meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ini mencerminkan ajaran Taoisme bahwa setiap tindakan memiliki dampak universal, tak peduli seberapa kecil atau jauh. Relativitas, dengan lengkungan ruang waktu, menunjukkan bagaimana gravitasi menciptakan keteraturan di tengah kekacauan kosmik, mirip dengan prinsip keseimbangan yin-yang. Apa yang bisa kita pelajari? Integrasi antara sains modern dan filsafat kuno menawarkan pelajaran berharga. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa pengetahuan manusia tidak terpisah-pisah, tetapi saling melengkapi. Mekanika kuantum memberi kita wawasan tentang bagaimana alam bekerja di tingkat fundamental, sementara relativitas membantu kita memahami gambaran besar. Filosofi kuno memberikan makna dan arah, membantu kita menempatkan diri dalam kosmos yang luas ini. Kedua,
Ini menginspirasi cara pandang baru terhadap teknologi dan kehidupan. Pemahaman tentang energi titik nol dapat membuka jalan bagi teknologi energi berkelanjutan, sementara keterhubungan kuantum dapat mengubah cara kita berkomunikasi di masa depan. Dalam skala pribadi, pemahaman tentang keterhubungan universal dapat mendorong kita untuk hidup dengan lebih harmonis, baik dengan sesama maupun dengan alam. Tentang energi titik nol, zero point energy. Energi titik nol, zero point energy, ZPE, adalah energi minimum yang tetap ada dalam sebuah sistem kuantum, bahkan ketika suhu mencapai nol absolut 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius. Menurut hukum mekanika kuantum, tidak ada sistem fisik yang benar-benar dapat berhenti total atau berada dalam keadaan energi nol sepenuhnya, karena adanya fluktuasi kuantum. Ini adalah hasil dari prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan bahwa kita tidak pernah bisa mengetahui secara pasti posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Asal dan prinsip dasar zero point energy. Prinsip mekanika kuantum. Menurut mekanika kuantum, partikel-partikel subatomik, seperti elektron dan proton, tidak pernah diam. Mereka terus-menerus berosilasi bahkan pada tingkat energi terendah. Gerakan ini menghasilkan apa yang disebut fluktuasi vakum, yaitu osilasi kecil yang terjadi di ruang hampa vacuum energy. Osilator harmonik kuantum. Dalam fisika, osilator harmonik adalah model yang sering digunakan untuk memahami energi titik nol. Dalam sistem klasik, jika sebuah osilator, seperti bandul atau pegas dibiarkan, akhirnya akan berhenti di posisi kesetimbangan. Namun, dalam mekanika kuantum, osilator ini masih memiliki energi residual yang tidak pernah hilang, yaitu energi titik nol. Fluktuasi vakum. Medan kuantum di ruang hampa sebenarnya penuh dengan fluktuasi energi yang muncul dan menghilang secara acak. Fluktuasi ini menghasilkan energi yang luar biasa besar pada skala mikroskopis, meskipun tidak terlihat pada skala makroskopis. Sifat-sifat energi titik nol tidak pernah habis. Energi titik nol tidak dapat diekstraksi sepenuhnya karena itu adalah kondisi dasar dari sistem kuantum. Namun, teorinya menunjukkan bahwa jika dapat dimanfaatkan, energi ini akan menyediakan sumber energi yang tidak terbatas. Fluktuasi abadi. Energi titik nol adalah hasil dari fluktuasi medan kuantum yang konstan, bahkan dalam ruang yang tampak kosong. Universal. Energi ini ada di seluruh alam semesta, di setiap titik ruang, dan dalam semua sistem kuantum. Implikasi zero point energy. Penerapan teoritis. Dalam teori medan kuantum, energi titik nol menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena seperti efek Casimir, gaya antara dua pelat logam sangat dekat yang dihasilkan oleh fluktuasi medan vakum. ZPE juga penting dalam teori inflasi kosmologis untuk menjelaskan bagaimana energi vakum dapat memperluas alam semesta. Potensi teknologi. Jika energi titik nol dapat dimanfaatkan, ia dapat memberikan energi tak terbatas tanpa polusi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengekstraksi energi ini secara efisien. Beberapa klaim tentang teknologi, energi bebas, free energy, sering mengacu pada ZPE, tetapi belum ada bukti ilmiah yang diterima secara luas. Kontribusi pada pemahaman alam semesta. Energi titik nol menjadi elemen kunci dalam teori string dan teori medan terpadu. Ia dapat menjelaskan beberapa misteri fisika modern, seperti energi gelap dan percepatan ekspansi alam semesta. Perdebatan dan kontroversi. Praktikalitas. Meski ZPE adalah konsep yang diterima luas dalam fisika teoretis, mengekstraksi energi ini dalam jumlah besar dianggap tidak mungkin dengan teknologi saat ini. Hukum termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin menciptakan mesin gerak abadi perpetual motion machine, sehingga ZPE sering dianggap sebagai energi potensial yang tidak bisa dimanfaatkan. Kontroversi teknologi energi bebas. Beberapa peneliti independen mengklaim telah menemukan cara memanfaatkan ZPE untuk menciptakan perangkat energi bebas. Namun, klaim ini belum terbukti dalam eksperimen yang dapat direplikasi. Energi titik nol adalah dasar dari banyak fenomena fisika kuantum dan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Sumber energi ini, meskipun sangat kecil per unit volume, tersebar di seluruh alam semesta. Jika teknologi masa depan dapat memanfaatkan energi ini, potensi perubahan global, baik dalam hal energi maupun pemahaman kita tentang alam semesta, sangatlah besar. Teori medan terpadu dan entanglement.
Teori medan terpadu Unified Field Theory, dan entanglement kuantum adalah dua konsep penting yang menjelaskan interkoneksi universal di tingkat fundamental. Teori medan terpadu bertujuan mengintegrasikan semua gaya fundamental alam semesta menjadi satu medan energi tunggal, sementara entanglement menunjukkan bagaimana partikel-partikel subatomik dapat saling terkait secara instan, bahkan ketika terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Konsep-konsep ini memiliki paralel dengan filosofi kuno seperti Taoisme dan Kabalah yang menggambarkan keterhubungan kosmik. Teori medan terpadu. Definisi. Teori medan terpadu adalah gagasan fisika yang berusaha menggabungkan empat gaya fundamental alam semesta: gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat ke dalam satu kerangka teoretis. Jika berhasil, teori ini akan menjelaskan semua fenomena fisik di alam semesta sebagai ekspresi dari satu medan energi tunggal. Asal-usul. Albert Einstein adalah salah satu pelopor yang mencari teori medan terpadu setelah mengembangkan teori relativitas umum. Upaya ini berlanjut dalam fisika modern melalui teori string dan teori medan kuantum. Prinsip dasar. Semua partikel dan energi di alam semesta berasal dari satu medan energi dasar yang dikenal sebagai medan kuantum. Medan ini adalah substrat yang mendasari ruang-waktu, dan osilasi di dalamnya menghasilkan partikel-partikel fundamental seperti elektron dan kuark. Hubungan dengan filsafat kuno. Dalam Taoisme, konsep Tao menggambarkan asal-usul dan keterhubungan segalanya. Tao adalah sumber tak berwujud dari segala eksistensi, paralel dengan medan energi fundamental. Dalam Kabalah, konsep Ein Sof tak terbatas menggambarkan Tuhan sebagai asal dari semua keberadaan, dengan struktur realitas Sefirot yang memanifestasikan energi universal. Entanglement kuantum. Definisi. Entanglement adalah fenomena kuantum di mana dua atau lebih partikel saling terkait sedemikian rupa sehingga keadaan satu partikel secara langsung memengaruhi partikel lainnya, terlepas dari jarak yang memisahkan mereka. Konsep ini pertama kali diidentifikasi oleh Einstein, Podolsky, dan Rosen dalam EPR paradoks, meskipun Einstein sendiri menyebutnya sebagai aksi menyeramkan dari kejauhan, spooky action at a distance. Eksperimen kunci. Eksperimen belahan cahaya Bell's Theorem menunjukkan bahwa partikel yang telah saling terentang akan tetap terhubung, dan perubahan pada satu partikel memengaruhi partikel lainnya secara instan. Ini telah diverifikasi melalui pengujian laboratorium modern, termasuk eksperimen kuantum jarak jauh. Implikasi. Entanglement membuktikan bahwa alam semesta memiliki jaringan koneksi yang mendasar, melampaui batasan ruang dan waktu. Ini mendukung gagasan bahwa informasi dapat ditransfer melalui mekanisme non-lokal. Keterhubungan dengan filsafat kuno. Taoisme. Taoisme mengajarkan bahwa segala sesuatu saling terkait melalui Tao, kekuatan universal yang mengatur harmoni dan keseimbangan dalam kosmos. Entanglement dapat dipandang sebagai manifestasi ilmiah dari hubungan yang tak terpisahkan ini. Kabalah. Dalam Kabalah, Sefirot adalah jaringan emanasi yang menghubungkan Tuhan Ein Sof dengan dunia fisik. Koneksi antar Sefirot mencerminkan bagaimana partikel-partikel kuantum saling terkait melalui entanglement. Gagasan universal. Baik Taoisme maupun Kabalah menggambarkan keterhubungan universal dalam istilah spiritual, sementara entanglement dan teori medan terpadu menawarkan pemahaman fisik yang lebih konkret. Implikasi dan penerapan. Pemahaman tentang realitas. Teori medan terpadu dan entanglement menawarkan pandangan bahwa alam semesta bukanlah kumpulan entitas yang terpisah, melainkan jaringan energi yang saling terkait. Ini mendukung gagasan bahwa tindakan di satu bagian alam semesta dapat memiliki efek di tempat lain. Teknologi masa depan. Pemahaman tentang entanglement telah membuka jalan bagi pengembangan teknologi seperti komputasi kuantum dan komunikasi kuantum yang aman. Teori medan terpadu, jika berhasil, dapat memungkinkan kontrol gravitasi atau penciptaan energi dari medan dasar. Transformasi spiritual. Dengan menghubungkan sains modern dengan filsafat kuno, teori-teori ini memperkuat keyakinan bahwa manusia adalah bagian integral dari jaringan kosmik. Ini dapat memengaruhi cara kita melihat hubungan antar manusia dan tanggung jawab kita terhadap alam semesta. Interpretasi mekanika kuantum, teori gelombang pilot vs Copenhagen Interpretation. Mekanika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku partikel subatomik dan interaksinya. Dalam diskusi ini, dua interpretasi utama menjadi pusat perhatian, Copenhagen Interpretation dan Pilot Wave Theory.
Copenhagen Interpretation, realitas bergantung pada pengamat. Copenhagen Interpretation adalah pandangan yang dikembangkan oleh fisikawan seperti Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Ini adalah interpretasi paling terkenal dan sering diajarkan dalam fisika kuantum. Prinsip utama Copenhagen Interpretation, superposisi. Partikel tidak memiliki posisi atau keadaan tertentu hingga diukur. Sebelum diukur, partikel berada dalam superposisi, kombinasi dari semua kemungkinan keadaan. Kolaps fungsi gelombang. Ketika sebuah partikel diukur, fungsi gelombangnya, kolaps, menjadi satu keadaan tertentu. Proses ini dianggap mengubah realitas berdasarkan pengukuran. Peran pengamat. Keberadaan realitas fisik tergantung pada tindakan pengamatan. Dalam eksperimen seperti double slit eksperimen, hasilnya berubah tergantung pada apakah pengamat melihat jalur partikel atau tidak. Masalah dengan Copenhagen Interpretation. Ketergantungan pada pengamatan. Gagasan bahwa realitas dibentuk oleh pengamatan dianggap terlalu abstrak dan sulit dipahami. Menimbulkan pertanyaan metafisik, apakah realitas ada tanpa adanya pengamat? Esoterisme. Pendekatan ini dianggap terlalu bergantung pada konsep yang tidak mekanis, seperti fungsi gelombang kolaps, yang sulit dijelaskan secara fisik. Pilot wave theory, pendekatan mekanis yang alternatif. Pilot wave theory, atau Bohmian mechanics, adalah interpretasi alternatif yang lebih mekanis. Teori ini pertama kali diajukan oleh Louis de Broglie pada tahun 1927 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Bohm. Prinsip utama pilot wave theory. Gelombang pilot. Partikel tidak hanya menjadi probabilitas atau superposisi abstrak, tetapi selalu memiliki posisi dan kecepatan tertentu. Partikel dipandu oleh gelombang pilot yang ada di medan energi. Gelombang ini memberi tahu partikel jalur mana yang harus diikuti. Partikel dan gelombang. Partikel adalah entitas fisik nyata yang bergerak dalam medan gelombang. Gelombang pilot menciptakan pola interferensi dalam double slit eksperimen, bahkan jika partikel hanya melewati satu jalur. Penjelasan mekanis. Tidak ada kolaps fungsi gelombang. Sebaliknya, perilaku partikel dijelaskan melalui interaksi antara partikel dan gelombang pilot. Keunggulan pilot wave theory. Realitas tidak bergantung pada pengamat. Partikel memiliki keberadaan independen dari tindakan pengamatan. Gelombang pilot adalah fenomena fisik yang dapat dijelaskan melalui prinsip mekanis. Konsistensi fisik menawarkan penjelasan mekanis untuk fenomena kuantum tanpa memerlukan konsep metafisik seperti kolaps fungsi gelombang. Dalam double slit eksperimen, pola interferensi muncul karena interaksi partikel dengan gelombang pilot, bukan karena keputusan pengamat. Kritik terhadap pilot wave theory. Kompleksitas matematis. Memerlukan perluasan kerangka kerja mekanika kuantum tradisional, yang membuatnya lebih rumit secara matematis. Kurangnya dukungan eksperimental. Meskipun teorinya konsisten, sulit untuk membuktikan keberadaan gelombang pilot secara langsung. Eksperimen double slit dan perbedaan interpretasi. Eksperimen celah ganda double slit eksperimen adalah inti dari banyak diskusi tentang mekanika kuantum. Penjelasan Copenhagen Interpretation. Ketika partikel dilewatkan melalui dua celah tanpa pengamatan, pola interferensi muncul, menunjukkan bahwa partikel berperilaku seperti gelombang. Ketika jalur partikel diamati, pola interferensi menghilang, menunjukkan bahwa partikel berperilaku seperti benda padat. Kesimpulan, realitas berubah berdasarkan pengamatan. Penjelasan pilot wave theory. Partikel selalu memiliki jalur tertentu. Gelombang pilot, bukan pengamatan, bertanggung jawab atas pola interferensi. Pengamatan mengganggu medan gelombang, menghilangkan pola interferensi, tetapi tidak mengubah realitas partikel itu sendiri. Implikasi dan relevansi. Pandangan tentang realitas. Copenhagen Interpretation mengarah pada pandangan bahwa realitas bersifat subjektif dan tergantung pada pengamatan. Pilot wave theory mendukung pandangan bahwa realitas bersifat objektif dan independen dari pengamat. Hubungan dengan filosofi kuno. Pilot wave theory mencerminkan gagasan dalam Taoisme bahwa ada medan dasar atau Tao yang mengarahkan semua fenomena. Kabalah juga berbicara tentang energi ilahi yang memandu struktur realitas, serupa dengan gelombang pilot. Teknologi dan masa depan. Pilot wave theory dapat memberikan wawasan baru untuk teknologi kuantum, seperti komputasi kuantum,
dengan menjelaskan mekanisme dasar interaksi partikel. Pilot wave theory menawarkan pendekatan yang lebih mekanis dan intuitif untuk menjelaskan fenomena kuantum, menolak gagasan bahwa realitas tergantung pada pengamatan manusia. Dengan menggambarkan partikel sebagai entitas nyata yang dipandu oleh medan energi, gelombang pilot teori ini memberikan alternatif terhadap Copenhagen interpretation yang lebih abstrak. Kedua pendekatan ini memberikan wawasan mendalam tentang sifat dasar alam semesta, dan pilot wave teori secara khusus menarik bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih realistis tentang fisika kuantum. Teori medan terpadu dan entanglement adalah konsep ilmiah yang menunjukkan bahwa alam semesta terhubung melalui medan energi universal. Keterhubungan ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh filsafat kuno seperti Taoisme dan Kabalah, memperkuat gagasan bahwa manusia adalah bagian dari jaringan kosmik yang lebih besar. Pemahaman lebih dalam tentang teori-teori ini tidak hanya membuka pintu untuk inovasi teknologi tetapi juga memperluas perspektif spiritual dan eksistensial manusia. Kosmologi fraktal dan singularitas. Kosmologi fraktal dan singularitas adalah konsep yang menggambarkan alam semesta sebagai struktur yang berskala berulang, fraktal, dengan singularitas seperti lubang hitam sebagai pusat pengaturan energi dan gravitasi. Ini mengintegrasikan teori fisika modern dengan pola-pola alam yang menunjukkan keseragaman skala, dari tingkat terkecil partikel subatomik hingga tingkat terbesar galaksi. Kosmologi fraktal, struktur berulang alam semesta. Apa itu fraktal? Fraktal adalah pola geometris yang memiliki sifat berulang di berbagai skala. Dalam fraktal, setiap bagian kecil dari struktur mencerminkan pola keseluruhan dalam ukuran yang lebih kecil. Contoh alami fraktal meliputi bentuk cabang pohon, pembuluh darah, atau struktur awan. Alam semesta sebagai fraktal. Alam semesta menunjukkan pola fraktal dalam distribusi materinya, seperti galaksi, gugusan galaksi, hingga struktur filamen kosmik. Struktur ini mencerminkan keberadaan pola-pola yang berulang dari skala kecil atom hingga skala besar galaksi dan superkluster galaksi. Osilator dalam struktur fraktal. Dalam kosmologi fraktal, setiap unit seperti atom, bintang, planet, atau galaksi dianggap sebagai osilator, yaitu sistem yang terus bergerak atau bergetar. Osilasi ini terjadi karena adanya energi yang dipertukarkan melalui interaksi gravitasi atau elektromagnetik. Singularitas, pusat energi dan gravitasi. Definisi singularitas. Singularitas adalah titik dalam ruang waktu di mana densitas energi menjadi tak terbatas, dan hukum fisika seperti yang kita pahami berhenti berlaku. Singularitas sering dikaitkan dengan pusat lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya tidak dapat melarikan diri. Peran singularitas dalam kosmologi fraktal. Pusat dinamika gravitasi. Lubang hitam dan singularitas berperan sebagai pusat gravitasi yang mengatur orbit bintang dan planet di sekitarnya. Contohnya adalah lubang hitam supermasif yang ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi kita, Bima Sakti. Penghasil energi kosmik. Singularitas tidak hanya menarik materi, tetapi juga memancarkan energi melalui proses seperti jet relativistik atau radiasi Hawking. Energi ini membantu menjaga struktur fraktal dalam alam semesta dengan menyediakan interaksi antara skala-skala yang berbeda. Pusat kehidupan dan transformasi. Singularitas di pusat lubang hitam memungkinkan proses transisi energi dan informasi antara dimensi atau skala yang berbeda, menjadikannya elemen kunci dalam dinamika alam semesta. Fraktal dan singularitas di berbagai skala. Skala mikro, partikel dan atom. Partikel subatomik seperti elektron dan proton berosilasi di dalam medan energi kuantum. Singularitas pada skala ini dapat berupa fluktuasi vakum kuantum. Medan kuantum menjadi lubang hitam mikroskopis, di mana energi kuantum terpusat. Skala menengah, bintang dan planet. Lubang hitam di pusat galaksi bertindak seperti singularitas makroskopis yang mengendalikan dinamika seluruh sistem. Pola orbit planet di tata surya mencerminkan keseragaman dalam hukum gravitasi yang dikendalikan oleh singularitas matahari. Skala makro, galaksi dan alam semesta. Galaksi dan superkluster menunjukkan pola distribusi fraktal. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi berperan sebagai singularitas kosmik yang mengatur distribusi materi dan energi di sekitarnya. Fraktal, singularitas, dan teori medan terpadu. Hubungan dengan medan energi.
Kosmologi fraktal menyarankan bahwa seluruh alam semesta adalah medan energi yang terhubung melalui pola fraktal. Singularitas di berbagai skala adalah simpul dalam medan ini yang memusatkan energi dan menciptakan dinamika yang mengatur sistem. Hubungan dengan filsafat kuno, Taoisme. Konsep fraktal dalam alam semesta mencerminkan prinsip Taoisme, di mana segala sesuatu berasal dari Tao, sebagai sumber universal yang mendasari keteraturan alam. Kabalah. Dalam Kabalah, Sefirot dapat dilihat sebagai struktur fraktal yang mencerminkan emanasi energi ilahi dari Ein Sof hingga dunia material. Singularitas dalam Kabalah dapat dipahami sebagai titik di mana energi ilahi terpusat dan memancar. Implikasi dan relevansi. Pemahaman kosmologi. Kosmologi fraktal membantu menjelaskan distribusi materi di alam semesta, pola orbit planet, dan hubungan antara energi pada skala mikro dan makro. Singularitas memberikan wawasan tentang asal-usul gravitasi, energi gelap, dan mekanisme di balik lubang hitam. Teknologi masa depan. Memahami singularitas dapat membuka pintu bagi teknologi baru seperti kontrol gravitasi dan energi dari lubang hitam. Struktur fraktal dapat menginspirasi desain teknologi berdasarkan pola efisiensi energi yang ada di alam. Transformasi spiritual. Konsep fraktal dan singularitas mencerminkan keterhubungan manusia dengan alam semesta, memperkuat kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari pola kosmik yang lebih besar. Kosmologi fraktal menggambarkan alam semesta sebagai pola yang berulang di berbagai skala, sementara singularitas menjadi pusat gravitasi dan energi yang mengatur dinamika sistem ini. Kombinasi keduanya menciptakan pandangan holistik tentang bagaimana struktur alam semesta bekerja. Konsep-konsep ini tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang sains, tetapi juga menghubungkan fisika modern dengan filsafat kuno, menawarkan perspektif yang mendalam tentang asal-usul, keteraturan, dan konektivitas kosmik. Integrasi sains dan filsafat, menyatukan pemahaman modern dengan prinsip kuno. Integrasi antara sains modern dan filsafat kuno adalah pendekatan yang menjembatani dua cara pandang yang tampaknya berbeda, pengetahuan berbasis bukti ilmiah dan kebijaksanaan spiritual. Dalam diskusi ini, konsep-konsep fisika seperti mekanika kuantum, teori medan terpadu, dan kosmologi fraktal diselaraskan dengan ajaran spiritual dan filsafat kuno seperti Taoisme, Kabalah, dan pandangan holistik lainnya. Fokusnya adalah menunjukkan bagaimana mekanisme fisik mendukung evolusi kosmos dan penciptaan universal. Hubungan antara sains dan filsafat. Sains, pemahaman kuantitatif. Sains modern menjelaskan alam semesta melalui metode empiris dan matematis. Contoh, mekanika kuantum menjelaskan perilaku partikel subatomik. Teori relativitas umum menjelaskan struktur ruang-waktu. Filsafat, pemahaman kualitatif. Filsafat kuno menyoroti keterhubungan, keseimbangan, dan evolusi universal melalui konsep-konsep seperti Tao, sumber universal dalam Taoisme. Ein Sof, Tuhan tak terbatas dalam Kabalah. Harmoni kosmik dalam pemikiran Yunani kuno seperti Pitagoras dan Platonisme. Integrasi. Sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sementara filsafat dan spiritualitas menjelaskan mengapa dan apa maknanya. Keduanya bertemu dalam pertanyaan besar tentang asal-usul, keberadaan, dan tujuan alam semesta. Prinsip-prinsip utama yang menghubungkan sains dan filsafat. Medan terpadu sebagai sumber segala sesuatu. Dalam fisika modern, teori medan terpadu menggambarkan medan energi universal yang melahirkan semua partikel dan gaya fundamental. Dalam filsafat kuno, Taoisme menyebut Tao sebagai sumber segalanya. Kabalah menggambarkan Ein Sof sebagai sumber ilahi yang memancar ke dunia material melalui Sefirot. Keterhubungan universal. Dalam mekanika kuantum, fenomena entanglement menunjukkan bahwa partikel-partikel saling terhubung, bahkan di jarak kosmik. Filsafat kuno, seperti ajaran Taoisme, menekankan bahwa semua elemen dalam kosmos adalah bagian dari jaringan keterhubungan yang harmonis. Pola fraktal dan evolusi kosmos. Kosmologi modern menemukan pola fraktal dalam distribusi materi di alam semesta. Filsafat kuno menggambarkan realitas sebagai manifestasi hierarkis dan berulang, seperti struktur Sefirot dalam Kabalah. Singularitas dan transformasi. Singularitas dalam fisika, seperti pusat lubang hitam, adalah tempat energi dan gravitasi tak terbatas berkumpul. Dalam filsafat, singularitas dapat diartikan sebagai pusat penciptaan,
paralel dengan konsep spiritual tentang transformasi melalui kehampaan atau simsum dalam Kabalah. Mekanisme fisik yang mendukung evolusi universal. Fluktuasi kuantum dan penciptaan. Sains menunjukkan bahwa fluktuasi kuantum adalah dasar dari penciptaan partikel baru. Prinsip ini selaras dengan gagasan penciptaan dari kehampaan yang ada dalam filsafat kuno, seperti dalam Kabalah Simsum atau Taoisme, lahirnya segala sesuatu dari Wu Wei atau kekosongan aktif. Medan energi dan evolusi kehidupan. Medan kuantum dan gravitasi menciptakan kondisi bagi pembentukan bintang, planet, dan kehidupan. Filsafat kuno menggambarkan evolusi sebagai kehendak ilahi atau harmoni kosmik yang membawa dunia ke keadaan yang lebih tinggi. Entropi dan sintropi. Dalam fisika, entropi adalah kecenderungan sistem menuju kekacauan, tetapi ini diimbangi oleh sintropi, yaitu kecenderungan menuju keteraturan dan kompleksitas. Filsafat kuno mencerminkan ini melalui konsep dualitas, seperti yin yang dalam Taoisme, yang menunjukkan keseimbangan antara kekacauan dan keteraturan. Filsafat kuno sebagai kerangka pemahaman modern. Taoisme. Tao adalah prinsip dasar yang mengatur keseimbangan dan harmoni di alam. Ini paralel dengan gagasan medan terpadu dalam fisika, yang mengatur semua interaksi fundamental. Kabalah. Sefirot menggambarkan struktur realitas, mulai dari energi murni hingga manifestasi fisik. Konsep ini paralel dengan hierarki energi dalam kosmologi modern, dari fluktuasi kuantum hingga pembentukan galaksi. Filsafat Yunani. Pitagoras melihat alam semesta sebagai ekspresi harmoni matematis. Ini konsisten dengan pandangan fisika modern bahwa hukum alam dapat dijelaskan secara matematis. Implikasi dan relevansi. Untuk pemahaman kosmos, integrasi ini menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta, menggabungkan sains dan spiritualitas untuk menjelaskan asal-usul, keterhubungan, dan evolusi universal. Untuk teknologi, pemahaman tentang mekanisme fisik seperti medan kuantum dapat menginspirasi teknologi yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip harmoni alam. Untuk transformasi pribadi, menyatukan sains dan filsafat membantu individu memahami bahwa mereka adalah bagian integral dari kosmos, membawa kesadaran tentang tanggung jawab ekologis dan spiritual. Integrasi sains dan filsafat menunjukkan bahwa penemuan fisika modern tidak hanya menjelaskan mekanisme alam semesta tetapi juga memperkuat ajaran spiritual dan filsafat kuno. Dengan memahami keterhubungan, harmoni, dan evolusi universal, kita dapat melihat sains bukan hanya sebagai alat untuk memahami realitas, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekati makna eksistensi kita. Keterhubungan holistik, mekanika kuantum, fisika relativitas, energi titik nol, dan filosofi kuno. Pendekatan holistik terhadap mekanika kuantum, fisika relativitas, energi titik nol, zero point energy, dan filosofi kuno menyoroti bagaimana berbagai cabang pengetahuan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran mendalam tentang realitas. Meskipun memiliki asal-usul yang berbeda, keempat elemen ini berbicara tentang keterhubungan universal, dinamika energi, dan struktur mendasar dari alam semesta. Mekanika kuantum, dunia subatomik dan probabilitas. Mekanika kuantum adalah studi tentang perilaku partikel subatomik, di mana hukum fisika klasik gagal menjelaskan fenomena yang diamati. Konsep utama, superposisi, partikel dapat berada dalam banyak keadaan secara bersamaan hingga diukur. Entanglement, partikel yang saling terhubung akan tetap terkait, bahkan ketika terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Fluktuasi vakum, dalam ruang yang tampak kosong, terdapat energi residu yang disebut energi titik nol, yang memungkinkan partikel muncul dan menghilang. Keterhubungan dengan filsafat kuno. Dalam Taoisme, Wu Wei menggambarkan prinsip non-aksi aktif, di mana sesuatu dapat muncul dari kehampaan, mirip dengan fluktuasi vakum. Dalam Kabalah, konsep Ein Sof menggambarkan asal-usul segala sesuatu dari energi ilahi yang tak terbatas, paralel dengan energi titik nol. Fisika relativitas, struktur ruang-waktu dan gravitasi. Fisika relativitas, yang dikembangkan oleh Albert Einstein, menjelaskan hubungan antara ruang, waktu, gravitasi, dan energi pada skala besar, seperti bintang, galaksi, dan alam semesta. Konsep utama, ruang-waktu, ruang dan waktu bukan entitas terpisah, melainkan jaringan dinamis yang dapat melengkung akibat kehadiran energi atau massa. Gravitasi,
didefinisikan sebagai lengkungan ruang-waktu yang dihasilkan oleh objek bermassa. Relativitas waktu, waktu dapat berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan atau gravitasi. Keterhubungan dengan filsafat kuno. Dalam Taoisme, Tao adalah prinsip universal yang mengatur harmoni dan perubahan, serupa dengan ruang waktu yang mengatur gerakan objek. Dalam Kabbalah, Sefirot menggambarkan emanasi energi yang menghubungkan dimensi spiritual dan fisik, mirip dengan hubungan gravitasi dan ruang waktu dalam relativitas. Energi titik nol, sumber energi fundamental. Energi titik nol, zero point energy, ZPE, adalah energi residu yang tetap ada bahkan ketika sistem berada dalam keadaan energi terendah nol absolut. ZPE menggambarkan dinamika fluktuasi kuantum di ruang hampa. Konsep utama, energi yang tak pernah habis, ZPE ada di setiap titik ruang dan tidak dapat dihilangkan. Penciptaan partikel, fluktuasi energi ini memungkinkan partikel subatomik untuk terus-menerus, muncul, dan menghilang. Keterhubungan dengan filsafat kuno. Dalam Kabbalah, energi titik nol mencerminkan gagasan tentang Ein Sof, di mana energi tak terbatas mengisi kekosongan. Dalam Taoisme, fluktuasi ZPE dapat dibandingkan dengan yin-yang, yang mencerminkan perubahan dinamis antara dua kutub energi. Interkoneksi sains modern, fisika kuantum dan relativitas. Salah satu tantangan terbesar dalam fisika modern adalah mengintegrasikan mekanika kuantum, yang berlaku di skala subatomik, dengan fisika relativitas, yang berlaku di skala kosmik. Keterhubungan kuantum dan relativitas. Singularitas, singularitas seperti lubang hitam adalah tempat di mana hukum relativitas dan mekanika kuantum bertemu. Energi tak terbatas dalam ZPE, dan gravitasi ekstrim, relativitas berinteraksi pada titik ini. Teori medan terpadu, upaya untuk menjelaskan seluruh fenomena alam melalui satu teori yang mengintegrasikan gravitasi, elektromagnetisme, dan gaya nuklir. Kesamaan dengan filsafat kuno. Konsep singularitas sebagai titik energi tak terbatas mencerminkan pandangan Kabbalah tentang Simsum, di mana Tuhan menarik diri untuk menciptakan ruang bagi penciptaan. Dalam Taoisme, singularitas mencerminkan Tao, pusat dari segala gerak dan ketenangan. Prinsip holistik, evolusi universal dan keseimbangan. Gabungan sains modern dan filsafat kuno menyoroti prinsip-prinsip berikut. Keterhubungan universal. Dalam sains, entanglement menunjukkan bahwa semua partikel di alam semesta terhubung melalui medan kuantum. Dalam filsafat kuno, keterhubungan ini adalah prinsip dasar, seperti yang digambarkan dalam Taoisme melalui Tao dan Kabbalah melalui jaringan Sefirot. Evolusi kosmos. Sains modern menggambarkan evolusi dari fluktuasi kuantum ke struktur besar seperti galaksi dan kehidupan. Filsafat kuno menggambarkan evolusi universal sebagai proses harmonisasi energi spiritual ke dalam bentuk fisik. Harmoni dan keseimbangan. Dalam fisika, keseimbangan antara entropi kekacauan, dan sintropi keteraturan menciptakan dinamika alam. Filsafat kuno menggambarkan keseimbangan ini melalui yin-yang Taoisme, atau emanasi dan pembatasan energi Kabbalah. Implikasi pada pemahaman manusia, kesadaran sebagai bagian dari alam semesta. Sains modern menyarankan bahwa manusia adalah osilator kecil dalam jaringan energi universal. Filsafat kuno mengajarkan bahwa manusia adalah refleksi mikro dari makrokosmos, seperti dalam prinsip hermetika, di atas seperti di bawah. Transformasi spiritual dan teknologi. Pemahaman tentang mekanika kuantum dan energi titik nol dapat menginspirasi teknologi baru seperti energi bebas dan transportasi antar bintang. Secara spiritual, ini memperkuat gagasan bahwa manusia memiliki peran untuk menyelaraskan diri dengan kosmos. Perspektif holistik tentang realitas. Dengan menggabungkan fisika modern dan filsafat kuno, kita dapat melihat realitas sebagai sistem yang saling terhubung, di mana sains menjelaskan mekanisme, dan filsafat memberikan makna. Integrasi antara mekanika kuantum, fisika relativitas, energi titik nol, dan filosofi kuno menciptakan pandangan holistik tentang alam semesta. Sains modern memberikan kerangka kerja empiris untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja, sementara filsafat kuno memberikan wawasan tentang tujuan dan maknanya. Kombinasi ini tidak hanya memperluas wawasan manusia tentang kosmos tetapi juga menawarkan peluang untuk transformasi teknologi dan spiritual yang mendalam. Aplikasi praktis,
relevansi spiritual, dan potensi masa depan. Aplikasi praktis, teknologi masa depan yang terinspirasi dari prinsip holistik. Energi bebas, free energy. Dengan memahami energi titik nol, zero point energy, potensi untuk menciptakan teknologi energi bebas menjadi mungkin. Prinsip ini dapat digunakan untuk menciptakan sumber energi berkelanjutan yang tidak memerlukan bahan bakar fosil, mengurangi dampak perubahan iklim. Gravitasi buatan dan transportasi antar bintang. Pemahaman tentang gravitasi sebagai manifestasi dari lengkungan ruang waktu dapat mengarah pada teknologi untuk menciptakan gravitasi buatan. Teknologi ini memungkinkan perjalanan antar bintang dengan memanfaatkan singularitas kecil atau wormholes sebagai jalur pintas. Komputasi kuantum. Dengan memanfaatkan entanglement, komputer kuantum dapat memproses informasi jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Teknologi ini akan merevolusi berbagai bidang seperti kriptografi, pemodelan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Medis kuantum. Pemahaman energi pada skala kuantum membuka peluang untuk teknik penyembuhan baru, seperti terapi medan energi dan nanoteknologi untuk perbaikan sel. Arsitektur berbasis fraktal. Dengan memahami pola fraktal dalam alam, desain arsitektur dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip alami untuk efisiensi energi dan keseimbangan ekologi. Relevansi spiritualitas, transformasi kesadaran dan evolusi diri. Keterhubungan dengan alam semesta. Prinsip-prinsip kuantum dan relativitas menunjukkan bahwa manusia adalah bagian integral dari jaringan kosmik. Filsafat kuno, seperti Taoisme dan Kabalah, mengajarkan bahwa kesadaran manusia dapat disejajarkan dengan energi universal untuk mencapai harmoni. Meditasi sebagai akses ke medan energi. Meditasi memungkinkan manusia mengakses medan energi universal, yang dalam fisika diidentifikasi sebagai medan kuantum. Ini mendukung gagasan filsafat kuno bahwa melalui introspeksi, manusia dapat menyelaraskan dirinya dengan sumber penciptaan. Peran kesadaran dalam evolusi universal. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa pengamat kesadaran memainkan peran penting dalam menentukan realitas kolaps fungsi gelombang. Filsafat kuno mendukung gagasan ini melalui konsep bahwa kesadaran individu memengaruhi harmoni kolektif alam semesta. Peningkatan kesadaran ekologis. Dengan menyadari keterhubungan semua elemen kosmos, manusia didorong untuk menjaga keseimbangan ekologi. Prinsip ini tercermin dalam Taoisme, yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Potensi masa depan, sains, spiritualitas, dan masyarakat. Penyatuan sains dan spiritualitas. Di masa depan, kita dapat mengharapkan integrasi yang lebih erat antara sains dan spiritualitas, di mana temuan ilmiah digunakan untuk mendukung transformasi kesadaran global. Pemahaman tentang energi universal dapat menjadi dasar bagi filosofi kehidupan yang lebih seimbang. Evolusi masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip harmoni dan keterhubungan, masyarakat dapat bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, di mana kesejahteraan individu sejalan dengan kesejahteraan kolektif. Teknologi yang diinspirasi dari sains modern dapat digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Pengembangan pendidikan holistik. Kurikulum pendidikan dapat mencakup integrasi antara sains modern dan filsafat kuno, mengajarkan generasi mendatang tentang keterhubungan antara realitas fisik dan spiritual. Perubahan paradigma global. Pemahaman bahwa alam semesta adalah sistem fraktal yang terhubung dapat menginspirasi pergeseran dari paradigma kompetitif ke kolaboratif, di mana semua entitas bekerja untuk keseimbangan universal. Kesimpulan, harmoni antara ilmu dan makna. Integrasi antara mekanika kuantum, fisika relativitas, energi titik nol, dan filsafat kuno menciptakan pandangan dunia yang menyeluruh. Ini bukan hanya pendekatan akademis tetapi juga pandangan hidup yang menginspirasi. Realitas sebagai jaringan terpadu. Alam semesta adalah jaringan energi dinamis yang menghubungkan semua partikel, sistem, dan entitas. Manusia sebagai bagian integral. Kesadaran manusia memainkan peran penting dalam evolusi universal, sebagai pengamat dan pencipta realitas. Sains sebagai jalan spiritual. Pemahaman mendalam tentang mekanisme fisik alam semesta tidak hanya memberikan solusi teknologi tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual manusia. Masa depan yang seimbang. Dengan memadukan wawasan ilmiah dan kebijaksanaan kuno, kita dapat menciptakan masa depan di mana teknologi, spiritualitas, dan ekologi berjalan seiring.
Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video